Calon Presiden Ganjar Pranowo bertanya ke calon Presiden Prabowo Subianto bagaimana soal penanganan kasus HAM berat. Apakah Prabowo akan membentuk pengadilan HAM? Dan bertanya apakah Bapak bisa membantu menemukan korban HAM yang hilang. Prabowo mengatakan kasus HAM selalu ditanya dalam 5 tahun sekali ketika elektabilitas Prabowo naik. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Ya. Ya, jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Pak. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada 2 jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya 1. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? 2 ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Pemirsa, lalu bagaimana gagasan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dari masing-masing calon presiden yang disampaikan dalam debat Capres Perdana lalu? Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian. Pak Saurlin, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita ingin tahu terlebih dahulu, Pak, kalau menurut Bapak, bagaimana profil masa lalu 3 capres kaitannya dengan hak asasi manusia? Halo, selamat sore, Mbak Maria. Halo? Ya, sore Pak, silakan Pak. Iya, sudah jelas Pak. Kami ingin tahu bagaimana profil masa lalu 3 capres dan kaitannya dengan HAM. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Profiling dari 3 calon presiden ini belum kami lakukan secara khusus ya, Pak Ganjar, Pak Anies dan Pak Prabowo. Jadi mungkin
secara umum tentu semua punya plus minus terkait hak asasi manusia. Baik, kalau dari perdebatan kemarin yang memang mengangkat mengenai hak asasi manusia juga, Pak Sorlin melihat begitu ya, terhadap misalnya Capres nomor urut 3 dengan Capres nomor urut 2, itu komitmen untuk menegakkan HAM-nya itu terlihat tidak sih Pak? Eh, Secara apa verbal, tiga-tiganya sebenarnya berbicara juga terkait hak asasi manusia ya, dan tentu ada yang kalau kita lihat kalau secara khusus sebenarnya pertanyaan pada debat pertama itu adalah terkait Papua ya kalau tidak salah, dan tiga-tiganya berbicara terkait pendekatan apa dalam konteks hak asasi yang bisa dilakukan ke Papua. Dan kalau kita lihat jawabannya Pak Ganjar misalnya mendorong dialog, dan kemudian Pak Anies bicara soal mendorong bagaimana keadilan bisa diwujudkan, dan yang ketiga Pak Prabowo bicara terkait penegakan hukum ya. Jadi Ya. ya saya kira memang tiga-tiganya penting ya. Perlu dialog, perlu pendekatan keadilan dipakai, Oke. dan juga penegakan hukum. Tetapi saya kira memang situasi saat ini yang kita lihat pendekatan keamanan masih terus berjalan, dan itu faktanya belum efektif ya. Oleh karena itu mungkin ketiganya menarik kalau dikombinasikan. Baik, Pak Sorlin, kalau penilaian Bapak terhadap perdebatan yang terjadi antara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal HAM, soal penuntasan kasus HAM berat di masa lalu, itu bagaimana Bapak melihatnya? Ya, yang pertama Komnas HAM tidak memandang ini sebagai sesuatu yang politis ya, tetapi karena apa? Karena Komnas HAM dari waktu ke waktu selalu berbicara terkait daftar pelanggaran HAM yang berat. Dan saat ini di periode kami juga ini tetap menjadi prioritas kami. Oleh karena itu, jika publik menanggapi dengan berbeda pada setiap momen tertentu, saya kira baik-baik saja, dan buat kami itu sesuatu yang baik ketika publik merespon dengan lebih banyak saat ini, dan artinya Komnas HAM mendapatkan momentum supaya ada percepatan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang saat ini kita miliki. Baik, kalau dari komitmen masing-masing pasangan calon Pak untuk memperkuat lembaga HAM dan menyelesaikan kasus-kasus HAM itu bagaimana Bapak melihatnya? Mana dari ketiga pasangan calon ini yang memang komitmennya terhadap hak asasi manusia ini lebih terlihat? Secara umum hak asasi manusia itu sebenarnya sangat luas ya, menyangkut hak ekonomi sosial budaya, sipil dan politik, dan artinya itu ada di sini dan di sana dalam percakapan-percakapan yang terjadi dalam debat. Tetapi buat kami di Komnas HAM, persoalan hak asasi manusia ini kan membutuhkan pendekatan yang paradigmatik ya. Nah, di situ kita belum melihat komitmen ketiganya untuk berbicara secara khusus bagaimana paradigma hak asasi manusia itu masuk dalam agenda keseluruhan agenda mereka sebagaimana amanat konstitusi. Nah, jadi selain memang masih lemahnya penggunaan hak asasi sebagai basis dan paradigma dalam pembangunan dan agenda pembangunan, sebagaimana Mbak Maria sampaikan, itu implikasinya juga lemahnya sorotan ketiga calon terhadap penguatan institusi HAM dan penguatan undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Baik, terima kasih kalau begitu Komisioner Komnas HAM Sorlin Siagian sudah memberikan informasi di Berita Pemilu. Salam sehat Pak Sorlin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.